North Macedonia secara singkat, di mana anggukan, berarti tidak, dan minum kopi. Bisa berjam-jam di Makedonia Utara, menggelengkan kepala berarti, ya, uang tunai jarang digunakan, dan janji minum kopi bisa berlangsung selama berjam-jam percakapan. Meskipun sering diabaikan, permata Balkan ini menawarkan budaya yang kaya, kehangatan mendalam, dan irama yang unik. Siap untuk menemukan rahasia paling mengejutkan di Eropa? Makedonia Utara, mozaik budaya paling menarik di Eropa. Tersembunyi di antara puncak-puncak menjulang dan lembah-lembah bersejarah, Makedonia Utara adalah tanah di mana alam dan identitas tak terpisahkan. Kira-kira seukuran negara bagian Vermont di ISS, hampir 10.000 km persegi. Negara ini mungkin kecil dalam skala, tetapi besar dalam pengalaman. Lebih dari 3/4 wilayah negara ini diselimuti oleh medan pegunungan. Dari kemegahan terjal Gunung Korab hingga lekukan Zamrud Taman Nasional Galicica, Makedonia Utara bernapas dalam ketinggian dan keterpencilan, membuat setiap perjalanan terasa seperti melangkah ke dunia yang terlupakan. Desa-desa di sini tampak melayang di atas langit, terhubung oleh jalan-jalan berliku yang membelit tebing dan danau seperti pita kuno. Mendaki di sini bukan sekadar rekreasi, ini adalah ziarah melewati ingatan, mitos, dan alam liar. Dan kemudian ada Danau Ohrid, badan air yang begitu tua hingga mendahului banyak peradaban. Dipercaya berusia lebih dari 1 juta tahun. Danau ini adalah salah satu dari sedikit danau di dunia yang diakui UNESCO karena keajaiban alam sekaligus bobot budayanya. Biara-biara Bizantium kuno, reruntuhan Romawi yang tenggelam, dan sekolah-sekolah yang pernah membentuk literasi Slavia menghiasi tepian danau ini. Para biolog sering menyebut Ohrid sebagai Galapagosnya Eropa karena ratusan spesies endemiknya. Tapi ini lebih dari sekadar keingintahuan ilmiah. Ini adalah museum hidup di mana sejarah berbisik melalui ombak. Mungkin yang paling ajaib dari Makedonia Utara adalah bagaimana budaya-budaya saling bertumpang tindih tanpa konflik. Suatu pagi, Anda bisa menyeruput kopi kental ala Yunani sambil mendengarkan lonceng gereja Ortodoks. Saat makan siang, Anda menikmati kue-kue ala Albania diiringi lagu dari band Kuningan Roma. Dan saat matahari terbenam, Anda mungkin mendengar lagu cinta tradisional Serbia bergema dari perbukitan. Hanya sedikit tempat di Eropa yang menawarkan simfoni identitas seharmonis ini. Apakah Anda lebih suka tinggal di desa tepi tebing yang diselimuti kabut atau di tepi kuno danau prasejarah? Beritahu kami di mana hati Anda ingin menetap. Perempuan Makedonia Utara, kekuatan dalam keanggunan, daya dalam tradisi. Perempuan di Makedonia Utara mewujudkan kontradiksi yang memesona, berpijak pada warisan, namun sepenuhnya modern dalam semangat, dengan fitur mencolok yang memadukan pengaruh Balkan, Mediterania, dan Slavia. Mereka mencerminkan kompleksitas tanah air mereka, bukan hanya melalui penampilan, tetapi juga lewat cara mereka membawa sejarah ke masa depan. Salah satu ekspresi budaya paling ikonik adalah Shawl Morama. Dipakai dengan bangga, shawl ini secara diam-diam mengkomunikasikan status pernikahan dan peran sosial seorang perempuan. Putih untuk perempuan lajang, warna gelap untuk yang telah menikah. Di beberapa wilayah, bahkan cara ikatan atau lipatannya mengungkap usia atau garis keturunan keluarga. Ini bukan sekadar fashion, ini adalah bahasa tersandi. Namun para perempuan ini bukan hanya penjaga tradisi. Mereka adalah dokter, guru, insinyur, dan politisi terkemuka. Banyak dari mereka adalah poliglot, melintasi berbagai budaya dan bahasa dengan fasih. Perempuan Makedonia Utara sedang membentuk kembali peran mereka, bukan dengan menolak masa lalu, tetapi dengan merajutnya ke dalam masa depan. Sore hari di sebuah desa biasa mungkin mengungkap paradoks yang indah. Seorang perempuan muda yang menghabiskan hari menjalankan perusahaan teknologi di ibu kota, kembali ke rumah untuk membantu mempersiapkan festival panen, mengenakan moramanya, dan menyanyikan lagu-lagu leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dualitas budaya ini adalah kekuatan mereka, kemampuan untuk hidup dalam dua dunia, dan memanggil keduanya sebagai rumah. Pernikahan Galičnik ketika cinta menjadi cerita rakyat. Tinggi di pegunungan barat Makedonia Utara terletak Galičnik,
sebuah desa yang setiap bulan Juli menjadi panggung bagi salah satu tradisi hidup paling luar biasa di Eropa. Hanya satu pasangan yang dipilih setiap tahun untuk menikah dalam pernikahan Galich-Nik, sebuah acara yang menarik kerumunan dari seluruh negeri dan semakin banyak dari seluruh dunia. Yang membedakan perayaan ini adalah dedikasinya terhadap adat istiadat kuno masyarakat Mijak. Pernikahan berlangsung selama 3 hari dan mencakup lebih dari 20 ritual yang rumit. Dari tarian seremonial seperti tes koto, yang meratapi kesulitan para pria yang meninggalkan desa mereka untuk bekerja di luar negeri, hingga parade menunggang kuda melintasi celah gunung. Setiap langkah menggema dengan kisah yang lebih dalam. Busana pengantin itu sendiri sangat mengagumkan, hingga 40 kg simbol jahitan tangan yang mewakili kesuburan, perlindungan, dan keterhubungan leluhur. Ini bukan sekadar gaun, melainkan peta spiritual, dikenakan bukan hanya untuk keindahan, tetapi untuk makna. Dan sementara dunia modern berlomba menyederhanakan cinta, geser kanan, janji pernikahan online, upacara kilat, Galich-Nik mengingatkan kita bahwa cinta masih bisa menjadi epik. Di sini pernikahan bukan tentang kecepatan atau tontonan. Ini tentang rasa memiliki, bercerita, dan ketangguhan warisan. Siap membayangkan ulang Eropa. Makedonia Utara bukan hanya sebuah destinasi. Ini adalah kebangkitan, tempat di mana kepala Anda mungkin mengangguk, tidak, tetapi hati Anda akan berkata, ya lagi dan lagi. Jadi, apakah Anda lebih suka berbagi kopi selama 3 jam dengan orang asing di desa yang diselimuti awan, atau menari tes koto di bawah bintang-bintang? Beritahu kami di kolom komentar, bagian mana dari Makedonia Utara yang paling ingin Anda alami terlebih dahulu? Jabat tangan Makedonia, genggaman yang syarat makna. Di Makedonia Utara, jabat tangan membawa lebih dari sekadar kesopanan. Ini adalah bukti diam dari seberapa besar Anda menghormati seseorang. Lupakan salam lemas dan seadanya yang umum di beberapa bagian dunia. Di sini, orang bertemu telapak ke telapak dengan jabat tangan yang kuat dan mantap, yang terasa lebih seperti kontrak daripada basa-basi. Apa yang membuatnya unik? Kekuatan dan ketulusan dalam gerakan ini berlaku sama antara pria dan wanita. Jabat tangan yang kuat bukan hanya diterima, tetapi diharapkan. Baik Anda menutup kesepakatan bisnis di Skopje atau menyambut seseorang di perayaan keluarga di desa pegunungan, genggaman Anda menentukan suasana. Jabat tangan yang lemah bisa ditafsirkan sebagai ketidaktertarikan atau lebih buruk, ketidakjujuran. Penekanan pada kekuatan ini mencerminkan cara berbicara orang Makedonia, hangat, langsung, dan jujur. Jabat tangan di sini bukan hanya soal tangan Anda, tetapi tentang energi yang Anda bawa, kontak mata yang Anda jaga, dan pesan tanpa kata, saya menghormatimu. Dalam masyarakat di mana kehormatan dan tradisi masih memegang peran penting, gerakan sederhana ini menjadi jembatan kuat yang bisa mengarah pada persahabatan, kemitraan, atau bahkan kepercayaan selevel keluarga. Kopi Makedonia, di mana waktu melambat dan jiwa berbicara. Filosofi penuh tentang kelambatan. Di kota-kota seperti Skopje dan Bitola, bukan hal aneh melihat sekelompok teman berkumpul di satu meja, menyeruput kopi hitam yang kuat selama berjam-jam, tidak terburu-buru, tanpa laptop, hanya hadir sepenuhnya. Kopinya sendiri bukan sembarang seduhan, seringkali dibuat dengan cara tradisional, menggunakan jeswe kecil, panci tembaga di atas api terbuka, menghasilkan secangkir kopi pekat tanpa disaring mirip kopi Turki. Dituangkan dalam dosis kecil dan dinikmati perlahan. Setiap tegukan mengalir menjadi menit-menit percakapan. Ini bukan soal kafein, ini tentang koneksi. Dan kemudian ada keajaiban di dasar cangkir, meramal nasib. Setelah kopinya habis, cangkir dibalik dan dibiarkan sejenak. Pola yang terbentuk dari endapan kopi kemudian diinterpretasikan, kadang serius, kadang iseng, untuk mengungkap rahasia, perjalanan yang akan datang, atau cinta yang tak terduga. Meski kebanyakan dilakukan di antara teman dan keluarga, kebiasaan ini menyimpan pesona kuno yang mengubah setiap jeda kopi menjadi momen keajaiban. Di Makedonia Utara, kopi bukan solusi instan. Ini adalah ritual bersama, detak jantung budaya. Dan ia berani bertanya, bagaimana jika memperlambat adalah tindakan yang paling bermakna dari semuanya?
Masakan Makedonia Utara, di mana setiap gigitan menyimpan cerita. Makan di Makedonia Utara berarti mencicipi lapisan-lapisan sejarahnya. Di sini, rempah-rempah tajam khas Balkan berpadu dengan kesederhanaan elegan Mediterania dan kedalaman rasa dari masakan Utsmaniyah yang dimasak lambat. Ini bukan fusi, ini adalah warisan, disajikan hangat di setiap piring. Salah satu hidangan nasional favorit adalah tafce grafce, hidangan kacang putih yang dipanggang sempurna dalam pot tanah liat. Dibumbui dengan paprika, bawang, rempah-rempah, dan kadang minyak cabai. Hidangan ini menghadirkan kenyamanan sekaligus kompleksitas. Sangat populer saat hari raya, dan cara setiap keluarga memasaknya mencerminkan akar mereka. Beberapa resep diwariskan seperti pusaka, tak berubah selama beberapa generasi. Hidangan pokok lainnya adalah ajvar, emas merah dapur Makedonia. Saus paprika asap ini dibuat dari paprika merah panggang, bawang putih, terong, dan minyak zaitun. Setiap musim gugur, desa-desa berubah menjadi dapur terbuka, tempat para tetangga berkumpul untuk memanggang, mengupas, dan mengaduk kuali besar ajvar dalam tradisi musiman yang nyaris sakral. Ini bukan hanya makanan, ini adalah cerita rakyat dalam satu sendok. Lalu ada pizza maja, twist kontemporer pada pizza klasik, dilapisi dengan keju lokal, daging asap khas Balkan, rempah liar, dan seringkali jamur liar. Ini mencerminkan Makedonia baru yang kreatif, yang menghormati cara lama, namun tak takut untuk bereksperimen. Di sini, setiap hidangan mengundang Anda untuk memperlambat, berbicara lebih lama, dan hidup lebih dalam. Dari piring-piring yang dibagi di pesta pernikahan hingga makan malam tenang di pedesaan, masakan Makedonia mengingatkan kita bahwa makanan bukan sekadar kebutuhan. Ini adalah kenangan, koneksi, dan perayaan. Bit Pazar, kekacauan terorganisir dan teater perdagangan. Tepat di jantung kota Skopje yang berdenyut, Bit Pazar bukan sekadar pasar. Ini adalah mosaik hidup yang mengalir dari jiwa Makedonia. Bayangkan deretan kios tak serasi di mana botol rakija buatan rumahan berdampingan dengan ponsel Nokia retro, korek Zippo antik, dan sandal rajutan tangan. Seolah-olah seseorang mencampurkan buku sejarah, pasar loak, dan festival jalanan di bawah satu langit. Tapi jangan tertipu oleh kekacauan itu. Bit Pazar beroperasi dengan irama miliknya sendiri. Bukan tentang barisan rapi atau troli belanja. Ini tentang intuisi, semangat, dan koneksi antar manusia. Di sini, tawar-menawar bukan sekadar transaksi. Ini adalah pertunjukan. Penjual dan pembeli saling mengamati, bertukar lelucon, dan terlibat dalam tarian harga yang setengah persaingan, setengah persaudaraan. Di Bit Pazar, menawar dengan baik berarti menjalani hidup dengan baik. Itu berarti membaca orang lain, menghargai kisah di balik barang, dan tahu kapan harus mendorong dan kapan harus tersenyum. Anda mungkin pulang dengan mantel wol bekas atau pernak-pernik era Soviet, tetapi yang benar-benar Anda bawa pulang adalah pengalaman yang tak terlupakan. Lebih dari sekadar pasar, Bit Pazar adalah kapsul waktu masa lalu Skopje dan pengingat bahwa tidak semua harta memiliki kode batang. Di dunia yang dipenuhi check-out digital dan klik diam-diam, pasar ini berdengung dengan suara tak tergantikan dari pertukaran manusia. Festival Makedonia Utara, saat perayaan menjadi cerita. Ingin memahami hati Makedonia? Jangan hanya mengunjungi museum, masuklah ke sebuah festival. Sepanjang musim, negara kecil ini hidup kembali dengan ritual yang merupakan gabungan seni, pemberontakan, dan tradisi yang tulus. Ambil contoh Karnaval Vevçani, acara tahunan yang mengubah desa pegunungan yang sunyi menjadi parade surrealis berisi iblis, roh, tokoh sejarah, dan karikatur nakal para politisi lokal. Dengan akar sejarah lebih dari 1.400 tahun, ini adalah gabungan antara satire teatrikal dan ritual kuno. Di balik tawa dan kostum liar tersembunyi makna yang lebih dalam, pembersihan jiwa secara komunal, suara tak gentar melawan konformitas. Lalu ada festival musim panas Ohrid, tempat budaya tinggi menemukan rumahnya di tepi danau. Setiap musim panas, kota ini berubah menjadi kanvas untuk konser klasik, balet, opera, dan pertunjukan avant-garde. Semua berlangsung di bawah amfiteater batu kuno dan langit yang diterangi cahaya bulan.
Anda belum benar-benar mendengar Tchaikovsky sampai Anda mendengarnya menggema dari benteng abad ke-10 di tepi Danau Ohrid. Dan jangan lupakan pernikahan Galihnik yang ikonik, di mana cerita rakyat, musik, dan cinta menyatu dalam perayaan pegunungan Alpen yang mengubah tradisi menjadi panggung teater. Baik Anda menari dalam prosesi di pegunungan atau menyaksikan topeng-topeng berputar di alun-alun desa, satu hal jelas, orang Makedonia tidak hanya berpesta, mereka menceritakan siapa diri mereka, dan mereka melakukannya dengan semangat, sindiran, dan gaya. Vevčani, desa yang menciptakan negaranya sendiri. Tersembunyi di balik bayang-bayang pegunungan Jablanica terdapat sebuah tempat yang menulis ulang aturan tentang identitas. Selamat datang di Vevčani, sebuah desa yang begitu bangga akan warisannya hingga pernah menyatakan diri sebagai republik. Pada awal tahun 1990-an, ketika Yugoslavia runtuh dan negara-negara mengalami perombakan, rakyat Vevčani memilih jalan berbeda. Mereka tidak mencari kemerdekaan melalui revolusi atau politik. Sebaliknya, mereka menciptakan Republik Vevčani, lengkap dengan konstitusi jenaka, bendera nasional, dan bahkan sistem visa pariwisata mereka sendiri. Ini bukan soal pemisahan, tetapi lebih tentang simbolisme. Pernyataan kreatif untuk mempertahankan adat istiadat, bahasa, dan semangat yang telah berumur ratusan tahun. Dan mereka masih menjaga sihir itu tetap hidup. Para pengunjung masih dapat menerima cap visa resmi di paspor mereka, menjelajahi desa sebagai warga kehormatan, dan menyelami irama kehidupan lokal. Di jantung mikronegara ini terdapat Karnaval Vevčani, di mana setiap gang menjadi panggung, dan setiap kostum menyampaikan cerita. Ini adalah tempat di mana satir bertemu ritual, di mana kebanggaan komunitas berubah menjadi perlawanan kreatif, dan di mana cerita rakyat bernapas bebas. Di dunia yang keunikan budayanya sering terkikis, Vevčani menjadi pengingat bahwa identitas bukanlah sesuatu yang diwariskan. Itu adalah sesuatu yang dibayangkan dengan gigih dan ditampilkan dengan bangga. Trapeka, tempat hidup mengalun seirama danau. Di selatan Danau Ohrid, menyusuri jalan pegunungan berliku yang tampak seperti goresan kuas dari lukisan kuno, terletak Trapeka, sebuah desa yang begitu tenang, seolah waktu sengaja berhenti di sini. Tak ada kebisingan lalu lintas, tak ada layar yang menyala, hanya dentingan lembut lonceng sapi, desiran pohon zaitun, dan sesekali panggilan nelayan yang berangkat sebelum fajar. Di Trapeka, pagi dimulai pukul 4, bukan dengan email atau alarm, tetapi dengan roti hangat yang baru dipanggang, doa pagi, dan aroma asap kayu yang melayang di udara sejuk. Anak-anak membaca dari buku kertas, membangun benteng dari ranting, dan belajar tentang alam bukan dari aplikasi, tapi dari para tetua mereka. Sinyal ponsel lemah, tapi koneksi antar manusia lebih kuat dari sebelumnya. Para pengunjung tidak datang ke sini untuk kemewahan, mereka datang untuk mengingat. Untuk duduk di samping tungku tanah liat, menyantap ikan yang baru saja ditangkap dari danau beberapa jam sebelumnya, dan berbagi cerita di atas sayuran hasil petik tangan dan roti keras buatan tukang roti tertua desa. Disinilah teknologi memberi jalan, dan hal-hal mendasar dalam hidup, kehangatan, makanan, persahabatan, menjadi pusat perhatian. Trapeka mungkin tidak muncul dalam brosur wisata mengkilap, tetapi bagi mereka yang mendambakan keaslian, ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih langka. Kehidupan yang dijalani sepenuhnya, satu momen lambat pada satu waktu. Gevgelija, desa di mana kepercayaan menggantikan uang. Bayangkan sebuah tempat di mana Anda tidak memerlukan uang tunai, kartu kredit, atau aplikasi pembayaran. Bukan karena primitif, melainkan karena semuanya berjalan berdasarkan kepercayaan. Selamat datang di Gevgelija, desa nyata di Makedonia Utara, tempat orang hidup tanpa uang di saku mereka, namun tak pernah kekurangan. Di sini semua berfungsi melalui sistem barter. Anda mungkin menukar satu toples madu hutan dengan sial rajutan, atau membantu tetangga memperbaiki atap rumahnya dan mendapatkan yogurt buatan sendiri serta kayu bakar sebagai imbalan. Tidak ada struk, tidak ada buku catatan, hanya bantuan nyata, barang yang dibagi, dan rasa saling menghormati. Gevgelija bukanlah anti modernisasi.
Desa ini justru melampaui modernitas, pilihan sadar untuk mengutamakan hubungan daripada keuntungan, keberlanjutan daripada kecepatan. Kekayaan di mata mereka bukanlah sesuatu yang disimpan di bank, melainkan dibangun melalui kolaborasi dan kepedulian. Dan luar biasanya, ini benar-benar berhasil. Tidak ada kekurangan makanan, tidak ada pengusiran, tidak ada kesepian. Kekurangan gawai dan gigabyte mereka gantikan dengan kemurahan hati dan saling ketergantungan. Jeff Gelija mengingatkan kita bahwa terkadang cara hidup paling revolusioner justru adalah cara tertua. Apakah Anda bisa bertahan hidup di tempat di mana Anda membayar dengan waktu, kebaikan, dan keju? Atau apakah tidak adanya Wi-Fi akan membuat Anda menyerah? Bagikan jawaban Anda, tidak perlu kartu kredit. Skopje, kota yang mengingat tanpa diam di tempat. Terletak di tengah-tengah sejarah Balkan yang terus berubah, Skopje, ibu kota Makedonia Utara, membawa dirinya dengan martabat yang tenang. Kota ini tidak terburu-buru seperti Paris atau berdenyut seperti Istanbul. Ia bergerak dengan ritme yang reflektif, menjembatani era tanpa kehilangan iramanya. Di pusatnya berdiri jembatan batu, dibangun pada abad ke-15 dan masih memandu langkah kaki melintasi Sungai Vardar. Menyeberanginya terasa simbolis, seperti berjalan dari satu abad ke abad lain. Di satu sisi, gedung-gedung baru yang berkilauan dan kafe-kafe modern. Di sisi lain, bazar lama, labirin jalanan berbatu, di mana barang tembaga berkilau di etalase dan aroma baklava segar menguar di udara. Saat malam tiba, Skopje bersinar, bukan dari lampu neon, tetapi dari lampu-lampu emas yang memancarkan lingkar cahaya di tepi sungai dan patung-patung. Para musisi memetik melodi yang tulus, keluarga berjalan di bawah pepohonan rindang, dan pedagang kaki lima menyajikan jagung dan kastanye panggang kepada pejalan kaki. Skopje tidak meneriakkan identitasnya, ia membagikannya dengan lembut. Dalam patung-patung, lengkungan dan lorong-lorong yang berbisik, kota ini menceritakan kisah ketahanan, keanggunan, dan pembaruan. Ini adalah tempat yang mengajak Anda untuk melambat, menarik napas, dan mengingat apa artinya menjadi bagian dari masa lalu dan masa kini sekaligus. Makedonia Utara, surga ekowisata sunyi di Eropa. Meski tidak memiliki garis pantai dan sering diabaikan, Makedonia Utara diam-diam muncul sebagai salah satu permata ekowisata terakhir yang belum tersentuh di Eropa. Ini bukan tempat untuk resor mewah atau trotoar padat wisatawan. Ini untuk pelancong yang merindukan alam dalam bentuk paling murninya, di mana setiap jalur pegunungan dan riak danau terasa sangat pribadi. Mulailah dengan Danau Ohrid, situs warisan dunia UNESCO dan salah satu danau tertua di planet ini. Berusia lebih dari 1 juta tahun, cekungan zamrud ini memeluk ekosistem yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Gerombolan ikan endemik berkilauan di bawah permukaannya yang jernih, dan biara-biara kuno di tepi danau masih menggema dengan doa yang berbisik. Pengunjung datang ke sini bukan hanya untuk berenang, mereka datang untuk terhubung, berlayar kayak melewati desa-desa berusia berabad-abad dan merasakan waktu melambat mengikuti irama air. Perjalanan singkat dari Skopje membawa Anda ke Ngarai Matka, keajaiban geologi dengan tebing curam, gua tersembunyi, dan aliran zamrud dari mata air alami. Berperahu kayak melalui Ngarai ini menampilkan alam dalam bentuk paling dramatis. Terutama saat Anda mencapai Gua Vrelo, di mana stalaktit setinggi katedral menjulang di atas kepala, dan para penyelam turun ke dunia air yang begitu dalam, hingga dasarnya belum pernah dikonfirmasi. Dan di barat laut, Taman Nasional Mavrovo terbentang di padang rumput alpen dan hutan lebat, suaka bagi serigala, beruang cokelat, dan burung langka seperti elang kekaisaran. Para pemain ski meluncur di lereng bersalju saat musim dingin, sementara musim panas membawa para pendaki, penunggang kuda, dan pengamat bintang yang ingin menyelami keindahan alam yang liar dan tanpa filter. Makedonia Utara mungkin tidak muncul di daftar impian seperti Swiss atau Kroasia, tetapi justru karena itulah tempat ini terasa seperti penemuan. Di sini, ekowisata tidak dibuat-buat, ia dijalani, liar, sunyi, dan menyegarkan jiwa. Kantung plastik yang punya cerita, nostalgia yang terbungkus dalam nilon. Di banyak bagian dunia, kantong plastik hanyalah benda sekali, pakai yang mudah dilupakan.
Namun di Makedonia Utara, mereka menyimpan sesuatu yang lebih dalam, kenangan. Tersembunyi di lemari dan laci dapur, Anda akan menemukan kantong belanja tua dari puluhan tahun lalu. Beberapa telah menguning karena usia, yang lain masih tampak segar dengan logo pudar dari toko atau toko roti yang sudah lama tutup. Bagi generasi yang lebih tua, kantong-kantong ini bukan sekadar benda praktis, mereka adalah mesin waktu pribadi. Satu kantong mungkin mengingatkan pada perjalanan ke pasar bersama orang tua, pembelian barang impor pertama setelah runtuhnya Yugoslavia, atau perjalanan langka ke luar negeri di masa-masa sulit. Kantong dari supermarket era sosialis bisa memunculkan tawa, kerinduan, atau kebanggaan, tergantung siapa yang memegangnya. Tapi ini bukan sekadar nostalgia, ini mencerminkan budaya di mana tak ada yang dianggap remeh. Di dunia global yang mendorong kebiasaan membuang, rakyat Makedonia secara diam-diam melawan. Mereka menggunakan kembali, memanfaatkan ulang, dan memberi nilai baru, bahkan pada benda paling biasa, baik karena tradisi maupun prinsip. Kantong plastik tua ini lebih dari sekadar kenang-kenangan. Mereka adalah monumen kecil ketahanan, semacam arsip hidup dari generasi yang belajar untuk bertahan, pada benda, pada kenangan, dan pada cerita mereka. Kebebasan yang terjangkau, hidup murah, berkualitas tinggi di Makedonia Utara. Jika Anda memimpikan gaya hidup tenang tanpa menguras tabungan, Makedonia Utara mungkin adalah jawabannya. Dengan anggaran bulanan antara $600 sampai $900, Anda bisa hidup nyaman di kota seperti Skopje, sudah termasuk sewa. Ini bukan trik wisata, ini kenyataan sehari-hari. Apartemen luas yang lengkap dengan perabot bisa didapat mulai dari $250 per bulan, seringkali dengan pemandangan pegunungan, danau, atau lingkungan hijau. Bahan makanan di pasar lokal segar dan terjangkau. Makan bersama teman, seringkali kurang dari $10. Bahkan liburan akhir pekan ke tempat-tempat alam tidak akan membuat kantong jebol. Gaya hidup ramah kantong ini menarik semakin banyak digital nomad, pensiunan dan seniman yang ingin menukar stres dengan ketenangan. Tapi penghematan yang didapat bukan sekadar finansial, tapi juga emosional. Tanpa tekanan biaya hidup yang tinggi, Anda mendapatkan kembali waktu. Waktu untuk berjalan santai di pasar pagi, untuk menikmati makan perlahan, untuk duduk santai minum kopi selama 3 jam, dan masih punya hari di depan Anda. Yang terbaik dari semuanya, Anda tidak hanya menghemat uang, Anda memperoleh kehidupan. Budaya yang berorientasi pada komunitas, ritme yang lebih lambat, dan keindahan alam sekitar memberi rasa sejahtera yang tak bisa diunduh atau dikirimkan. Di Makedonia Utara, biaya hidup mungkin rendah, tapi kualitas hidupnya sangat tinggi. Gelengan kepala yang berarti, ya, keunikan bahasa tubuh di Makedonia. Jika Anda mengunjungi Makedonia Utara untuk pertama kalinya, jangan heran jika percakapan membuat Anda benar-benar bingung, dan bukan karena bahasanya. Bahasa tubuhlah yang paling sering mengecoh para pendatang baru. Dalam kejutan budaya yang mengejutkan, orang Makedonia menggelengkan kepala untuk menyatakan ya dan mengangguk untuk menyatakan tidak. Betul sekali, kebalikan total dari yang umum di dunia barat, bahkan juga Asia. Anggukan lembut mungkin sebenarnya adalah penolakan yang sopan, sementara gelengan kepala bisa menjadi tanda persetujuan. Bersiaplah untuk kesalahpahaman yang tidak disengaja. Meskipun asal pasti dari pembalikan ini belum sepenuhnya diketahui, beberapa pakar menelusurinya hingga pengaruh Kesultanan Utsmaniyah atau tradisi Balkan kuno, di mana gerakan membawa makna berlapis. Saat ini, banyak warga kota Makedonia tahu cara mengganti kode gerakan mereka saat berbicara dengan orang asing. Tetapi di daerah pedesaan, isyarat tradisional ini masih hidup dan alami. Seiring waktu, pembalikan ini menjadi lebih dari sekadar kebiasaan unik. Ini menjadi pelajaran untuk lebih memperhatikan nuansa komunikasi. Di Makedonia Utara, Anda belajar bahwa kata-kata hanyalah setengah dari percakapan. Sisanya ada dalam irama diam di antara kalimat. Dan dalam hal ini, di antara anggukan dan gelengan kepala, perahu sebagai restu ayah, ritus kedewasaan alam Makedonia. Di desa tenang Trapika yang terletak di tepi danau, sebuah adat lama masih menyimpan makna yang mendalam. Ketika seorang pemuda genap berusia 18 tahun, ia diberikan sebuah perahu oleh ayah atau kakeknya.
Bukan hadiah yang dibeli di toko, melainkan perahu buatan tangan dari kayu lokal. Warisan yang berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah ritus peralihan, simbol bahwa anak laki-laki itu kini telah menjadi pria, siap untuk mengarungi perairan kehidupan seorang diri. Lebih dari sekadar alat untuk memancing, perahu itu mewakili kemandirian, tanggung jawab, dan kelanjutan tradisi yang menghargai kekuatan dalam keheningan dan kesetiaan pada keluarga. Momen ini ditandai dengan pertemuan di tepi danau, di mana para penduduk desa bersorak saat sang pemuda mendayung ke perairan tua yang tenang untuk pertama kalinya. Ini bukan perayaan yang riuh, tetapi sangat bermakna. Tanpa pidato atau upacara, perahu itu menyampaikan pesan. Aku sudah siap. Di zaman yang dipenuhi sertifikat kertas dan pencapaian digital, upacara pemberian perahu di Trapika menjadi sesuatu yang menonjol, cara nyata dan abadi untuk menyampaikan bahwa pertumbuhan sejati diukur melalui tindakan, bukan tepuk tangan. Perempuan Makedonia, cinta yang berani dan nyata. Bagi banyak pengunjung, terutama pria, salah satu hal paling tak terduga dan menyegarkan di Makedonia Utara adalah cara perempuan di sana mengekspresikan cinta, berani, jujur, dan dengan kejernihan emosional yang mencolok. Di sini, kasih sayang tidak dibungkus dengan keraguan atau peran tradisional yang usang. Seorang perempuan Makedonia bisa saja menjadi yang pertama memulai percakapan, mengajak Anda berjalan di tepi danau, atau bahkan menyatakan perasaannya jika hubungan itu terasa nyata. Keterbukaan ini tidak dianggap agresif, melainkan tanda kedewasaan dan integritas emosional. Cinta di sini bukan sesuatu yang biasa atau dibuat-buat. Ia dalam, pribadi, dan dimaksudkan untuk mengubah. Bukan hal aneh jika hubungan berkembang dari makan bersama, lagu-lagu rakyat, atau catatan tulisan tangan. Ini adalah romansa yang membuat Anda ingin menjadi versi terbaik dari diri Anda. Bukan sekadar untuk mengesankan seseorang, tapi karena Anda merasa benar-benar dilihat. Di Makedonia, cinta bukan soal permainan. Ini tentang hadir sepenuhnya dengan seluruh hati. Itulah sebabnya banyak pelancong jatuh cinta, bukan hanya pada lanskapnya, tetapi pada perempuan-perempuan yang memanggulnya dalam jiwa. Jadi, mana yang akan Anda pilih? Cinta yang berjalan pelan-pelan, atau yang menyapu Anda hingga tak berdaya? Di Makedonia Utara, dia mungkin yang memulai lebih dulu, dan tetap membuat Anda tak bisa berkata-kata. Kejutan Makedonia, mana yang akan Anda pilih lebih dulu? Makedonia Utara adalah negeri di mana tradisi dan kejutan berjalan beriringan, di mana jabat tangan membawa makna, kantong plastik menyimpan kenangan, dan perahu menjadi ritus kedewasaan. Tempat Anda menyeruput kopi selama 3 jam, tawar-menawar layaknya seniman, dan mungkin, hanya mungkin, jatuh cinta pada seseorang yang lebih dulu membuka hati. Jadi, jika Anda bisa menyelami salah satu kisah ini terlebih dahulu, mana yang akan Anda pilih? Desa tanpa uang tapi penuh kepercayaan, momen di tepi danau yang mendefinisikan ulang arti kedewasaan, atau romansa tanpa takut di bawah bintang Balkan. Beritahu kami di bawah ini, bagian mana dari Makedonia yang akan mencuri hati Anda terlebih dahulu?